Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal nyentuh inti dari membangun merek pribadi yang benar-benar ngena dan berdampak gitu ya. Yaitu soal memahami secara jernih, masalah apa sih yang sebenarnya Anda pecahkan buat orang lain? Ini fokus utama bab 5 dari materi yang kita bedah yang banyak terinspirasi dari pemikiran Rory dan A.J. Fadden. Iya, ini fondasi banget sih. Krusial. Seringkali kita kan semangat banget ya sama solusi kita, keahlian, produk, jasa, sampai lupa kalau orang itu nggak beli solusi kita gitu aja. Mereka itu beli solusi buat masalah mereka. Nah, kalau kejelasan masalah ini nggak ada, pesan kita jadinya ya gitu, ngambang, nggak relevan, akhirnya nggak efektif. Bener, suka banget sama analogi ini. Kita sering sibuk moles etalase toko, ya kan? Solusi kita dipajang bagus-bagus, tapi lupa mastiin ada orang yang emang butuh barang di dalamnya. Gara-gara mereka punya masalah itu. Jadi hari ini nih, misi kita ya, gali bab 5 ini buat ngerti gimana caranya identifikasi masalah inti audiens sama akar penyebabnya. Kedengerannya dasar banget, tapi kayak yang bakal kita lihat nanti, ini sering jadi batu sandungan paling gede. Bener banget. Dan nemuin kejelasan ini tuh bukan cuma soal taktik pemasaran sesaat loh, sama sekali bukan. Ini bakal jadi kayak kompas strategis gitu buat seluruh arah merek Anda ke depan. Gimana Anda posisiin diri, konten apa yang dibikin, bahkan sampai produk apa yang dikembangin. Wah, semuanya itu akarnya dari pemahaman ini. Penting banget. Oke, mari kita mulai dari sebuah cerita nyata dari bab 5 yang menurut saya, wah ini relevan banget buat banyak orang. Kisahnya Rory Fadden sendiri. Jadi, selama bertahun-tahun gitu, Rory ini keliling bawa pesan soal pentingnya disiplin. Dia pembicara hebat, sering diundang. Tapi ya itu, kebanyakan gratisan. Di sekolah, kelompok pemuda, pesannya kuat, tapi anehnya dia susah banget buat dapet klien yang mau bayar jasanya. Mau jadi konsultan atau pembicara profesional gitu, susah. Nah, ini potret klasik nih. Sering banget terjadi. Banyak profesional atau ahli, ya kan, punya nilai luar biasa buat ditawarin, tapi mereka, gimana ya, bingung gitu ngomonginnya gimana biar pasar nggak, dan mau keluar duit. Mereka punya obat mujarab istilahnya, tapi nggak tahu siapa yang sakit, terus gimana caranya ngasih tahu si sakit kalau mereka punya obatnya. Gitu kan? Titik baliknya nih, kayak yang diceritain di bab 5, datang pas dia dimentorin, salah satunya sama David Afrin. Si David ini nanya pertanyaan yang kedengerannya simpel banget, tapi ternyata bikin Rory, wah matiku tuh berbulan-bulan. Pertanyaannya gini, Rory, masalah apa yang kamu pecahkan hanya dalam satu kata? Satu kata aja. Coba deh, bayangin Anda sendiri. Bisa nggak jawab pertanyaan itu sekarang? Buat apa yang Anda lakuin? Gimana? Pertanyaan satu kata itu, wih, nipu banget kesederhanaannya. Beneran. Karena secara alami kan kita pengennya jelasin proses kita, metode kita, keunikan solusi kita. Panjang lebar gitu. Tapi pertanyaan itu maksa kita geser total ke kacamata audiens. Apa sih rasa sakit mereka yang bisa diringkes jadi satu istilah kunci? Dan Rory ngaku loh butuh waktu lama, berbulan-bulan, buat nemuin jawaban satu kata itu. Ini nunjukin betapa gampangnya kita kejebak di gelembung apa yang saya tawarkan ketimbang apa yang pasar butuhin. Apa ini karena kita terlalu jatuh cinta sama solusi kita sendiri ya? Kayaknya gitu. Sangat mungkin. Iya, bisa jadi. Kita kan udah invest banyak banget waktu, energi, bahkan identitas kita ke keahlian atau solusi yang kita bangun. Entah itu metodologi coaching unik, software canggih, atau kerajinan tangan yang detailnya minta ampun. Kita tahu itu bagus. Tapi pasar kan nggak otomatis lihat bagus itu relevan sama hidup mereka. Nggak, kecuali kalau itu secara eksplisit nyambung sama masalah yang lagi mereka hadapi dan pengen banget ilangin. Jadi langkah pertama yang fundamental banget yaitu memisahin obat Anda dari penyakit yang dirasain pasar. Harus dipisah dulu. Oke, nah setelah pergulatan panjang itu momen ahanya Rory datang. Jawaban satu katanya adalah prokrastinasi, penundaan. Ternyata disiplin yang selama ini dia ajarin itu penawar buat masalah inti yang namanya prokrastinasi. Begitu dia dapat kejelasan ini, bahwa dia itu mecahin masalah prokrastinasi, wah segalanya mulai muter, berubah drastis. Dampaknya transformatif. Tiba-tiba aja pemasarannya jadi punya ujung yang tajam gitu. Siapa targetnya? Ya jelas, orang yang lagi berjuang sama prokrastinasi. Apa pesan utamanya? Yang ngatasin prokrastinasi. Dia nggak lagi ngejual konsep abstrak disiplin yang mungkin orang mikir, bagus sih,
Tapi ntar dulu deh. Dia nawarin solusi langsung buat rasa sakit spesifik yang banyak banget orang alamin. Saya tahu Anda suka nunda-nunda, saya bisa bantu. Langsung ke intinya. Jadi pergeseran fokus dari jual disiplin ke mecahin prokrastinasi ini bikin pesannya jauh lebih ngena ya. Tapi apa ini berarti kita harus nyederhanain semua yang kita lakuin jadi satu kata aja, nggak ada resiko terlalu nyederhanain gitu? Pertanyaan bagus tuh. Satu kata masalah itu lebih fungsinya kayak bintang penunjuk arah gitu. Internal sama eksternal. Secara internal, itu ngasih Anda fokus yang luar biasa. Semua konten, produk, strategi bakal muter di orbit masalah inti itu. Secara eksternal, itu jadi kail pemasaran yang paling tajam. Tentu aja solusi Anda mungkin kompleks ya kan? Tapi satu kata masalah, itu pintu masuknya. Itu yang bikin audiens yang tepat ngangkat tangan terus bilang, wah ini gue banget, gitu. Menarik, menarik. Ini berarti pemasaran yang efektif tuh nggak harus ngejelasin kerumitan solusi kita di awal ya? Justru di tahap awal, kebalikannya. Pemasaran yang efektif di awal itu fokus ke dua hal. Satu, ngomongin masalah yang dirasain audiens pakai bahasa mereka, biar mereka ngerasa dipahamin. Oh, dia ngerti masalah gue. Dua, ngelukisin gambaran hasil akhir atau transformasi yang mereka idam-idamin setelah masalah itu kelar. Nah, detail gimana caranya, Anda nyelesain, kerumitan metode Anda, itu datangnya nanti. Setelah Anda berhasil narik perhatian, sama bangun kepercayaan awal kalau Anda tuh ngerti mereka. Nah, ini ada kelanjutan yang seru nih dari cerita Rory di bab 5. Setelah dia nemuin prokrastinasi sebagai kata kuncinya, dia nggak cuma berhenti ngajarin disiplin sebagai solusi. Dia mulai ngelakuin hal lain. Dia mulai mempelajari masalahnya, si prokrastinasi itu sendiri jauh lebih dalam. Dia nyelamin akar penyebabnya, nuansanya, dampak psikologisnya. Kata dia, ini kunci buat jadi thought leader atau pemimpin pemikiran. Gitu. Buat mikirin sebuah subjek, khususnya sebuah area masalah lebih dalam, lebih kritis, dan lebih konsisten dari orang lain. Dan penting, dengan niat tulus buat ngelayanin audiens di area itu. Jadi, ini bukan soal ngeklaim punya semua jawaban gitu ya, tapi lebih ke komitmen terus-menerus buat ngeeksplorasi satu wilayah masalah dan nge-share temuan atau perspektif baru di sana. Tepat sekali. Kepemimpinan pemikiran itu lahir dari rasa penasaran yang dalam banget sama masalah audiens Anda. Pas Anda terus belajar, neliti, refleksi, terus bagi-bagi wawasan soal masalah itu, Anda secara alami jadi sumber rujukan. Orang datang ke Anda bukan cuma buat solusi cepat, tapi buat pemahaman yang lebih kaya soal tantangan yang mereka hadapi. Komitmen sama masalah inilah yang bangun kredibilitas jangka panjang. Itu kuncinya. Nah, ini ngebawa kita ke perbedaan krusial berikutnya yang dibahas tuntas di bab 5, yang menurut saya bisa ngubah cara kita nyusun strategi nih. Perbedaan antara masalah, problem, sama penyebab, cause. Bisa dijelasin lebih lanjut nggak? Oke, ini konsep kuat banget. Mari kita bedah ya. Pertama, masalah problem. Ini tuh apa yang dirasain secara langsung sama audiens target Anda yang sering disebut avatar Anda ya, profil audiens ideal. Ini gejala yang kelihatan di permukaan, rasa sakit yang mereka sadari dan keluhin. Contohnya gini, aduh bisnis saya kok stagnan ya, saya susah tidur nih, tim saya kok nggak kompak. Nah, ini yang bikin mereka aktif nyari bantuan. Kedua, penyebab, cause. Ini akar dari masalah tadi, alasan kenapa mereka ngalamin gejala-gejala itu. Seringnya, audiens tuh nggak sepenuhnya sadar sama penyebab ini, atau mereka salah diagnosis. Gitu. Oke. Jadi masalah itu gejalanya, penyebab itu akar penyakitnya. Kalau contoh dari materi bab 5 dari Brand Builders Group, gimana tuh? Identifikasi. Masalah utama klien mereka, para ahli, pembicara, penulis, itu adalah obscurity. Ketidakjelasan, nggak dikenal, ngerasa nggak kelihatan di tengah rame-rame. Ini yang dirasain klien. Gue punya pesan penting nih, tapi kok kayaknya nggak ada yang denger ya? Itu masalah yang nyata banget buat mereka. Itu masalah yang nyata banget, iya. Terus, apa penyebab dibaliknya menurut mereka? Kok bisa nggak dikenal gitu? Nah, analisis mereka nemuin kalau penyebab utama dari obscurity adalah distraction, distraksi, fokus yang pecah. Klien mereka nggak dikenal karena mereka nyoba ngejar terlalu banyak hal sekaligus. Kebanyakan topik keahlian, nyasar kebanyakan jenis audiens, aktif di kebanyakan platform medsos, nyoba kebanyakan model bisnis, wah energinya jadi mencar kemana-mana, jadinya nggak ada satupun yang benar-benar nonjol dan ngasih dampak kuat.
fokusnya hilang. Wow, ini pembedaan yang strategis banget ya. Jadi masalahnya nggak dikenal, tapi penyebabnya fokusnya pecah. Implikasinya gimana dong buat strategi merek sama pemasaran kita? Implikasinya gede banget, dan ini inti strategisnya. Pertama, pemasaran Anda wajib fokus ke masalah problem. Harus itu. Pakai bahasa yang nyerminin rasa sakit yang disadari audiens. Ngerasa nggak kelihatan. Frustrasi karena pesan Anda nggak nyampe. Ini kail Anda. Ini yang bikin mereka tertarik dan ngerasa nyambung. Kedua, solusi Anda, produk jasa pesan inti, harus dirancang buat ngatasin penyebab kos. Solusi Anda mesti benar-benar nyabut akar masalahnya, bukan cuma ngilangin gejalanya sementara. Dalam contoh tadi, solusi Brand Builders Group ya bantu klien mereka ngatasin distraksi dengan fokusin pesan, audiens, platform, sama model bisnis mereka. Membereskan akar masalahnya. Jadi kesalahan fatalnya itu kalau kita nyoba nguliahin audiens soal penyebab di materi pemasaran awal kita, gitu ya. Misalnya langsung ngomong, Anda harus fokus. Padahal mereka masih ngerasa masalahnya saya nggak dikenal. Tepat sekali, bener banget. Nyoba ngedidik audiens soal penyebab yang mungkin belum mereka sadari di tahap awal pemasaran, itu seringnya malah kontraproduktif. Mereka mungkin belum siap nerimanya, atau malah nggak setuju. Tugas pemasaran itu kan nemuin audiens di tempat mereka sekarang, yaitu di tengah rasa sakit masalah yang mereka rasain. Yakinin mereka kalau Anda paham masalah itu dan punya jalan keluarnya. Penjelasan dalam soal gimana Anda ngatasin penyebab itu, bagian dari delivery solusi Anda. Nanti, setelah mereka masuk dan percaya, Wah, ini bener-bener ngubah cara pandang sih. Fokus ke rasa sakit yang mereka kenalin dulu buat narik mereka masuk, baru kasih obat buat akar penyakitnya setelah mereka percaya. Keren. Nah, bab 5 juga nyambungin ini sama konsep neuroscience yang menarik. Kekuatan spesifisitas sama kaitannya sama RAS atau Reticular Activating System di otak kita. iya, RAS ini bisa dibayangin kayak penjaga gerbang perhatian di otak kita lah. Tiap detik kita kan dibanjirin jutaan info sensorik. Nggak mungkin kita proses semua. RAS inilah yang bantu nyaring, prioritasin, dan cuma ngizinin info yang dianggap relevan atau penting pada saat itu buat masuk ke kesadaran kita. Filter gitu. Contoh klasik yang sering dipakai dan ada di buku juga kan, Anda baru aja mutusin beli mobil merek X warna merah. Tiba-tiba, Anda ngerasa lihat mobil merek X warna merah di mana-mana. Apa jumlah mobilnya jadi nambah mendadak? Ya tentu enggak dong. Jumlah mobilnya mungkin ya segitu-gitu aja. Yang berubah itu filter di otak Anda. Karena mobil itu sekarang jadi relevan buat Anda, RAS Anda mulai nangkep sinyal itu dari kebisingan visual di sekitar Anda. Nah ini koneksinya kuat banget sama personal branding dan kejelasan masalah tadi. Kuat banget. Gimana tepatnya? Apa pesan yang spesifik ini kayak manggil nama seseorang di tengah keramaian gitu? Persis kayak gitu. Pas pesan Anda spesifik banget, jelas siapa yang Anda ajak ngomong, avatar Anda, dan masalah spesifik apa yang Anda bantu selesain buat mereka, pesan itu bakal nembus kebisingan informasi yang luar biasa di dunia digital. Pesan itu bakal fungsi kayak sinyal yang dikenali sama RAS audience target Anda. Mereka bakal langsung rasa, ini buat gue nih. Atau, wah ini ngomongin masalah gue banget. Langsung klik. Jadi bukan soal seberapa keras kita teriak, intensitas, tapi seberapa tepat sasaran pesan kita, spesifisitas gitu ya. Tepat. Spesifisitas itulah yang ngasih kekuatan ke sinyal Anda. Makin tajam Anda definisiin audiens sama masalah mereka, makin gede kemungkinan pesan Anda bakal kedengeran dan narik perhatian orang yang tepat. Bahkan di tengah lautan konten yang ada. Spesifisitas itu motong kabut. Ini semua balik lagi ke pentingnya kejelasan yang kita bahas dari awal ya. Buat Anda yang dengerin, ini momen bagus nih buat berhenti sejenak dan refleksi. Seberapa jernih Anda saat ini definisiin masalah spesifik yang Anda pecahkan buat audiens spesifik Anda? Udah bisa belum nyatainnya dalam satu kalimat tajam atau bahkan satu kata kunci kayak Rory tadi? Coba direnungin deh. Refleksi ini bukan sekedar latihan intelektual loh ya. Kejelasan ini tuh fondasi strategis. Kayak yang udah disinggung tadi, jawaban atas pertanyaan itu bakal ngebimbing hampir semua keputusan penting Anda ke depan. Di platform mana sebaiknya fokus? Konten kayak apa yang paling relevan dibuat? Penawaran produk jasa apa yang paling dibutuhin audiens Anda? Bahkan, gimana netapin harga yang pas sama nilai solusi Anda? Semuanya jadi lebih gampang diputusin kalau fondasinya kokoh. Tanpa kejelasan ini rasanya kayak berlayar tanpa kompas ya. Banyak gerak, banyak energi keluar, tapi mungkin arahnya kemana-mana atau malah muter-muter di situ aja.
Bisa jadi ini sumber frustrasi banyak orang yang ngerasa udah kerja keras tapi hasilnya gitu-gitu aja. Sangat mungkin. Iya. Dan penting diingat, nemuin spesifisitas ini bukan berarti ngebatasin potensi Anda secara negatif. Justru kebalikannya. Ini soal fokusin energi sama sumber daya Anda ke titik di mana Anda bisa ngasih dampak paling gede, paling unik, dan paling berarti. Ini soal kedalaman, bukan sekedar kelebaran. Gitu. Baiklah, oke. Mari kita coba rangkum beberapa butir emas dari pembahasan bab 5 ini sebelum kita akhiri ya. Pertama, dan ini yang paling fundamental banget, definisikan dengan sangat jelas masalah yang Anda pecahkan buat audiens Anda. Fokus ke rasa sakit mereka, bukan cuma kehebatan solusi Anda. Kedua, tantang diri Anda buat nyaring masalah inti itu jadi satu kata atau frasa kunci. Ini bakal jadi jangkar yang kuat buat fokus sama komunikasi Anda. Mungkin butuh waktu, emang ya, tapi hasilnya sepadan banget. Ketiga, pahami dan manfaatkan perbedaan strategis antara masalah, problem, sama penyebab cost. Nah, ini penting. Gunakan masalah sebagai kail di pemasaran Anda buat narik perhatian audiens yang tepat. Terus, rancang solusi inti Anda buat benar-benar ngatasin penyebabnya dan ngasih transformasi jangka panjang. Jangan kebalik ya. Dan keempat, ingat kekuatan neuroscience di balik spesifisitas. Pesan yang tajam dan spesifik bakal nembus kebisingan informasi dan kedengeran sama RAS audiens ideal Anda. Kejelasan dan ketajaman itu kunci buat narik perhatian di era informasi yang padat ini. Mencapai tingkat kejelasan kayak gini ya, seperti yang dialami Rory tadi, emang mungkin butuh waktu, perlu perenungan mendalam, diskusi, dan mungkin nggak selalu gampang di awal. Rasanya lebih gampang ngomongin apa yang kita lakuin daripada masalah apa yang kita selesain kan? Betul. Ini bukan sekedar ngisi formulir, tapi sebuah proses penemuan strategis yang dalam. Tapi, investasi waktu sama energi mental buat gali dan nemuin kejelasan ini bakal kebayar lunas berkali-kali lipat. Serius, ini adalah fondasi buat bangun merek yang nggak cuma sekedar dikenal, tapi merek yang benar-benar relevan, dibutuhin, berdampak, berkelanjutan, dan akhirnya yang ngasih kepuasan batin karena Anda tahu Anda ngelayanin orang yang tepat dengan solusi yang tepat sasaran. Itu yang dicari kan? Nah, sebagai penutup nih, kami pengen ninggalin Anda dengan sebuah pertanyaan reflektif yang provokatif dikit, langsung dari jantung bab 5 ini. Kalau Anda dipaksa nyaringnya sampai ke esensinya, jadi satu kata atau frasa singkat, masalah inti apa yang sebenarnya Anda bantu selesaikan buat orang-orang yang paling pengen Anda layani? Coba deh luangkan waktu tenang buat benar-benar ngerunungin itu. Jawaban jujur atas pertanyaan itu, wah, bisa jadi titik awal dari babak baru yang lebih fokus dan berdampak buat perjalanan merek pribadi Anda. Terima kasih banyak udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat dan micu pemikiran baru ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.